Keyakinan Buddha yang sangat mengagungkan nilai-nilai keselarasan dan harmoni dalam kehidupan memiliki jejak panjang di Nusantara. Cahaya Buddha di Nusantara, misalnya, pernah bersinar terang pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera dari abad ke-7 hingga abad ke-12. Pada masa ini, Sriwijaya sempat menjadi pusat pengajaran ajaran Buddha di Asia Tenggara. Jejak keberadaan kerajaan Buddha Sriwijaya di Sumatera dari abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi tidak bisa dilepaskan dari penemuan sejumlah prasasti dan artefak dari beberapa wilayah di Sumatera Selatan, Jambi, Bangka, dan Lampung, serta beberapa catatan sejarah yang menguatkan keberadaannya. Dalam catatan perjalanannya, biksu asal Tiongkok, Itsing misalnya, menulis pernah 2 kali mengunjungi kerajaan Syekh Lifo Syekh di Pulau Suwarna Dwipa atau Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Beberapa ahli menyatakan kerajaan Syekh Lifo Syekh yang dikunjungi Itsing diduga kuat adalah kerajaan Sriwijaya. Itsing singgah di Sriwijaya sebelum dan sesudah pergi ke Nalanda, India untuk mendalami ajaran Buddha. Oleh para sinoloh, sejarawan, Silifosi itu diterjemahkan dengan Sriwijaya. Ya. Nah, ada seorang ahli bahasa Cina itu mengatakan bahwa di situ di Icing itu disebutkan nama Moloyu. Ya. Moloyu itu merupakan nama sebuah tempat, sebuah pulau untuk menyebut nama Pulau Sumatera. Ya, namanya Moloyu selain Suwarna Dwipa atau Suwarna Bumi. Di pulau yang namanya Moloyu ini, itu ada kerajaan-kerajaan, ada tempat-tempat kecil. Ya, antara lain Silifosih atau Sriwijaya. Nama Sriwijaya sendiri baru dikenal kembali di kalangan para ahli di awal abad ke-20, menyusul ditemukannya prasasti Kota Kapur di pesisir barat Pulau Bangka pada tahun 1892. Nama Sriwijaya yang tercantum dalam prasasti itu sempat dikira merupakan nama seorang raja. Baru pada tahun 1918, Direktur Perpustakaan Nasional Bangkok, George Kodes, mengatakan bahwa Sriwijaya merupakan nama kerajaan. Awalnya itu temuan arca dan runtuhan dari bangunan yang memang tidak seberapa. Tetapi kemudian diperkuat dengan temuan-temuan prasasti. Prasastinya kan banyak tuh. Dan prasastinya satu demi satu dijumpai, antara lain prasasti Kedukan Bukit yang tahun 682 itu. Lalu kemudian menyusul prasasti-prasasti lainnya. Ada prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, dan prasasti yang di luar daerah Sumatera Selatan sampai ke Jambi dan Lampung. Jadi semakin menyokong bahwa Sriwijaya itu adalah suatu kerajaan, bukan suatu raja, bukan seorang raja. Terkait keberadaan Sriwijaya sebagai pusat ajaran Buddha dalam catatannya, Itsing menulis bahwa di ibu kota Sriwijaya terdapat 1000 biksu yang menekuni kajian ajaran Buddha dan amal baik. Mengacu pada catatan Itsing, sejumlah ahli berpendapat sejak abad ke-7 Masehi, kerajaan Sriwijaya telah menjadi pusat belajar ajaran Buddha di kawasan Asia Tenggara. Teori ini diperkuat catatan Itsing lain yang menyebut raja-raja Sriwijaya sangat memperhatikan ajaran Buddha. Mereka bukan hanya berstatus sebagai kepala pemerintahan, namun juga menjadi pemimpin dan pelindung agama Buddha. Kebenaran catatan Itsing ini terkonfirmasi dalam berita-berita China dan beberapa prasasti di India. Suatu titik penting karena Sriwijaya sendiri sebuah kerajaan yang menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap agama Buddha dalam arti ajaran-ajaran Buddha Dharma.
Ini tercermin dari beberapa prasasti. Semua prasastinya yang berhuruf Pallawa dan berbahasa Melayu kuno itu selalu menyebut tentang ajaran-ajaran Buddha Dharma. Dalam konsep ajaran Buddha ini sepertinya Raja-Raja Sriwijaya ini tidak menyamakan sebagai tokoh-tokoh dalam seperti dalam Hindu itu dewa-dewa tertentu, tetapi raja-raja ini selalu menempatkan diri sebagai penganut ajaran Buddha yang taat. Nah, ini yang menarik, ada perbedaan. Nah, dengan menempatkan diri sebagai penganut ajaran Buddha yang taat, termasuk digambarkan oleh Raja Balaputra Dewa untuk menggambarkan dia sebagai penganut ajaran yang Buddha yang taat, dan dia meminta Raja Dewa Paladewa untuk membangun wihara di Nalanda. Puncak kerajaan Sriwijaya itu mulai di abad 856 ya. 865 itu di abad 9 sampai abad 11. Kenapa saya berkata begitu? Karena Raja Sriwijaya tahun 865 mampu mengirimkan siswa-siswanya dan mendirikan asrama di pusat pendidikan Buddha terbesar di India, di Nalanda. Di Nalanda itu ada satu blok yang itu memang diperuntukkan bagi para siswa Swarna Dwipa yang datang ke sana. Rajanya Balaputra minta izin pada penguasa Nalanda. Masih satu blok dan itu dipasang, ada prasastinya. Mengenai pusat pemerintahannya, iya dipastikan di Palembang. Tapi kalau ditanya di mana